Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang langit, kali ini saya akan bertemu dengan Mas Taufik Ari, seorang pendiri gerakan Kampung Sedekah. Dampaknya tidak hanya membawa keberkahan untuk warga sekitar, namun juga bagi beliau dan istrinya. Setelah penantian selama 12 tahun, Allah Azza wa Jalla akhirnya menganugerahkan sang buah hati yang sudah lama dinantikannya. Allahu Akbar. Oh iya Ibu, silakan. Ya. Mau tensinya? Oke. Udah sama anakku. Makasih ya Ibu. Makasih Bu. Makasih. Mas Ari, saya tuh pengen tahu kenapa sih Mas Ari tuh melakukan gerakan ini Mas? Iya. Apa idenya dulu? Iya, jadi sebenarnya sederhana ya. Ya. Jadi kita sebagai orang lokal gitu ya, kita tuh punya keresahan kok di kampung kita masalah banyak banget gitu ya. Baik. Jadi di kampung tuh masalah bukan cuma santunan doang, persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, betul. macem-macem. Dan mereka semua bingung mau berharap sama siapa. Benar, Gitu ya. Pastinya sama Allah ya. Iya. Nah, tapi kan rasanya perlu ada program kemandirian. Tapi kalau kita gotong royong, saling tolong menolong itu kan lebih asik tuh. Benar, Nah, benar. itu yang kita dorong, itu yang kita kelola agar uang sedekah mereka ini bisa menjadi solusi semua permasalahan di wilayah. Masya Nah, itu tujuan kita tuh, Mas. Pejuang langit, Mas Ari juga sempat cerita bahwa salah satu alasannya menjadi inisiator Kampung Sedekah karena merasa dulunya punya masa lalu sebagai pendosa. Alhamdulillah, setelah memutuskan berhijrah, Mas Ari sekarang aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Apa yang dilakukan Mas Ari ini mengingatkan pelajaran dari guru saya, bahwa mengajak kebaikan pada orang lain dengan cara seperti itu, pahalanya bisa berantai dan menjadi pahala jariah yang terus mengalir selama orang lain mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Iya, saya penasaran sekarang. Sedekah diam-diam kepada kerabat yang lagi ada masalah sama kita ya? Kan ada tuh biasanya Nah, ya. diam-diamnya gimana nih, Mas Ari? Jadi gini biasanya, kita tahu entah dia lagi ada masalah atau enggak, Ya. saya butuh perantara. Baik. Saya datangi saudara saya yang lain, saya titip dong buat beliau, tapi jangan bilang dari saya. Oh, diam-diam. baik. Jadi saya dapat dua tuh. Iya. Pahala sedekah diam-diam, yang kedua untuk kerabat yang dimusuhi. Masya Itu Allah. amalan yang saya rasain betul. Luar biasa. Gitu. Nah, nih pejuang langit ini bisa menjadi apa ya? Inspirasi buat kita nih. Sedekah itu lebih baik diam-diam nih. Si penerimanya jangan sampai tahu kalau kita yang memberikan ya, Betul, Mas Ari ya. betul. Jadi saya mau garis bawahi dulu tadi. Ah. Allah tuh bilang sedekah diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Ya. Tapi Allah bilang, tapi aku paling menyukai sedekah yang diam-diam. Baik. Kenapa Allah menyukai yang diam-diam? Karena kalau terang-terangan dikhawatirkan hati ini sombong. Iya betul. Nah, Masya hati Allah. manusia nggak ada yang tahu. Benar. Nah, makanya diam-diam. Nah, itulah tingkatan tertinggi. Karena kata Allah, aku menyukai yang sedekah diam-diam. Berkat amalan ini, keinginan yang selama ini sulit dan terasa tidak bisa dicapai, justru mudah beliau dapatkan. Masya Allah. Itu yang saya lakukan. Ketika saya melakukan sedekah diam-diam, saya mendapatkan keberkahannya. Apa keberkahannya? Anak yang saya dapat. Anak. Gimana ceritanya? Nah, jadi gini, saya itu kan menikah 2006. Oke. 2008, saya itu ada anak, tapi langsung meninggal. Oke. Allah belum kasih kesempatan ke saya. Prosesnya panjang tuh, luar biasa, dari 2008 kosong. Ya. Saya ikuti segala cara masukan, yang ke dokter ini, ke dokter Iya, ini, makan itu, istirahat. Itu sudah saya lakukan semua, tapi emang belum dapat. Saya coba pelajari lebih dalam, saya mau melakukan amalan yang levelnya lebih paling Allah suka. Yang tadi saya bilang tuh, Ya, saya lakukan itu diam-diam, termasuk sedekah, tapi ini bukan untuk sombong ya. Iya. Untuk menginspirasi, saya bersedekah kepada anak yatim dengan ngasih dia beras anak yatim. Diam-diam. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada saudara yang tahu. Singkatnya, saya melakukan itu, qadarullah 3 bulan ada berita bahagia. Alhamdulillah. Gitu. Setelah berapa tahun tuh dianugerahi anak? Sorry, 2008, baru ada lagi di 2019. Itu dampak yang saya rasakan yang terbesar. Kalau yang saya anggap yang di sebelum-sebelumnya sudah banyak. Pejuang langit, salah satu kunci keberhasilan Kampung Sedekah di berbagai lokasi di Jakarta adalah kerjasama yang baik dengan warga setempat. Nah, kalau di kampung ini ada sosok Ibu Ida yang membantu Mas Ari mengkoordinir semua kegiatan sosial yang ada di kampung Ciracas ini.
Beliau adalah sosok ibu rumah tangga yang selama 3 tahun terakhir ini aktif di berbagai kegiatan kampung sedekah. Berkat jalur langitnya ini, dia bisa memberangkatkan umroh 70 orang warga, meski suaminya hanya bekerja sebagai karyawan swasta. Bu Ida, Ya. selain amal sedekah, ada nggak sih amalan-amalan lain yang rutin Ibu kerjakan, Bu? Amalan rutin kita sebagai perempuan ya Mas, Ya. kita hanya bisa, saya kan memang tidak bekerja, tapi saya di sini ketua PKK dan sekaligus ketua kampus sedekah. Baik. Kerjaannya begitu rutin, yang begitu banyak, yang membutuhkan tenaga dan pikirannya banyak, jadi saya harus terus berdoa. Oke. Harus terus berdoa agar semua yang saya lakukan, program-program di kampus sedekah atau program PKK bisa berjalan. Baik. Itulah dengan kekuatan doa, Mas. Sampai hari ini suami dan saya juga sudah mengumrohkan hampir 70 ustadz-ustadz di Masya wilayah Allah, setempat. luar Sampai hari biasa. ini pun ada ustazah yang umroh, kita berangkatkan. Dan ternyata dari awal 1, 2, 3 kita umrohkan, itu nggak berkurang, Mas. Malah bertambah terus, iya. Dan rezekinya ada terus. Alhamdulillah ada aja. Walaupun Bapak cuma sekedar pegawai swasta biasa, saya cuma sekedar ibu rumah tangga. Iya, Dan iya. satu lagi yang paling berefek, berdampak dari sedekah itu, saya punya anak laki-laki 1 Iya. yang cukup kategorinya nakal, Mas. Oke. Kategorinya nakal. Nah, Tapi dengan adanya kita bersedekah, alhamdulillah anak saya sekarang menjadi baik, menjadi Alhamdulillah. berubah kehidupan dan pergaulannya, dan itulah ternyata efek dari sedekah itu. Iya, Amalan-amalan yang dari kita lakukan itu ternyata itu dampaknya bisa membawa kebaikan di keluarga. Di kampus sedekah ini, setiap warga diajak untuk menyisihkan berapapun dari penghasilannya, tanpa ditentukan jumlahnya. Setiap hari, masing-masing memasukkan uang ke dalam kenceleng. Dana yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti membantu warga yang membutuhkan, mendukung program pendidikan, serta kesehatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa kencelengnya? Di sini aja nggak apa-apa, Bu? Kita cuma mau, ya. Wah, Ini rutin setiap bulan ya? Iya Ibu, wah. Bisa kita buka ya? boleh? Berarti Bu Wirda juga udah lama ikut ini, Bu? Udah lama dari awal. Ya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada nggak, Bu? Ya, Dampaknya ada. langsung? Tadinya dapatnya sedikit, alhamdulillah jadinya banyak. Berkah ya? Berkah. Tambah berkah. Walaupun mah istilah kata parkir. Oh, Suami beliau tukang parkir. oh tukang parkir. beliau Tapi walaupun tukang parkir, apa penghasilan itu sebagian disisihkan untuk sedekah? Iya. Alhamdulillah. Jumlah yang dikeluarkan warga mungkin tidak seberapa, tapi semangat yang menyala untuk selalu berbagi tentu punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapapun uang yang disedekahkan, jika dilakukan secara rutin akan menjadi tabungan yang sangat menguntungkan